akan bersama-sama melihat firman dan menggumulinya dari kitab Mazmur ayat pasal 23. Di sini hanya terdiri dari 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Bapak Ibu masing-masing satu ayat diawali dari Pak Eko. Tuhan dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayat yang pertama, Bapak Alkitab memberikan tema Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan-jalan lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, demikian firman yang boleh kita baca di pagi hari ini. Firman ini saya yakin sudah tidak asing lagi bagi kita. Sejak kecil sering kita mendengar ungkapan-ungkapan, bahkan lagu yang sering berkumandang kita dengar pujian ini. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Itu yang lagu yang paling enak didengar ya. Pasal ini sebagai ungkapan dari Raja Daud. Kita tahu Daud bagaimana eksistensinya di dalam kehidupan. Tidak semulus yang kita bayangkan, walaupun dia raja dan sebagai anak Tuhan yang dipilih menjadi raja di bangsa Yahudi ketika itu di Israel. Tetapi di sepanjang hidupnya banyak tantangan yang dihadapinya. Kita baca dari Mazmur 23 itu, banyak hal yang harus dihadapinya. Mungkin salah satu yang paling mencekam dirinya ketika dia harus dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Bahkan yang paling ngerinya lagi, dia dikudeta oleh anak kandungnya. Ya, betapa ngeri. Rupanya hal yang seperti itu bukan hanya di zaman saat ini. Dahulu sudah terjadi hal-hal yang seburuk itu. Seorang bapak dikudeta oleh anaknya. Mengerikan ya. Tetapi karena dia benar-benar dipakai Tuhan, dia benar-benar anak pilihan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sesuatu yang terjadi yang di luar kemampuan dia, tetapi dengan hikmat yang dimiliki dari Tuhan itu, sampai-sampai suatu ketika dia harus dihadapkan ke Raja Saul yang harus dihukum, rupanya dia pura-pura gila ya, pura-pura tidak menjadi orang yang tidak waras, sampai-sampai dia dibebaskan dari hukuman. Oh, bukan dia rupanya gitu kan? Seperti itulah suasana itu tercipta ketika itu. Ya. Yang ingin saya katakan di sini bahwa ketika kita menggunakan atau memakai atau mengandalkan hikmat Tuhan, itu sesuatu terjadi di luar kendali kita, di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita. Nah, itulah yang perlu kita kita rindukan, kita pakai dan kita cari hikmat Tuhan itu. Tentunya dengan cara apa? Kan begitu. Nah, hikmat Tuhan yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Setiap saat kita bisa meraihnya. Tetapi ada cara tentu Allah menjadi kita menjadi anak-anak terang
Itu yang diungkapkan di dalam ungkapan ini pun, Daud mengungkapkan kebesaran Tuhan, ya. Dia mengakui bahwa Tuhan betul-betul gembala yang baik. Kita tahu gembala, ya, gembala benar-benar dipatuhi oleh domba-domba, ya. Pernah terjadi di satu peternakan begitu, hanya dengan ungkapan mungkin begitu aja ya, gembala itu, domba itu ngerti apa yang dilakukan oleh gembalanya itu. Padahal ketika dilakukan oleh orang lain, cuek aja itu domba-domba itu kan, cuek aja gitu. Tetapi ketika gembala itu melakukan sesuatu sign gitu, kode atau apa begitu, atau mungkin dengan gitu aja, terus mengerti gitu. Nah, sebaiknya kita pun sebagai domba-domba yang benar-benar digembalakan oleh Yesus, gembala yang baik itu, hendaknya kita pun bisa melakukannya layaknya seperti domba-domba yang digembalakan oleh gembala yang baik tadi, ya. Itulah ungkapannya Daud di ayat yang pertama yang dibaca Pak Eko tadi. Tuhan adalah gembalaku. Karena dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya sampai-sampai dia merasakan tidak pernah kekurangan. Gitu kan? Tidak pernah kekurangan. Saya yakin kita pun dapat merasakan itu. Kita sudah menikmati hidup di dalam periode yang berapa periode kita ya. Ketika masa kecil kita tahu hitungan waktunya itu tahun. Kenapa saya katakan begitu? Karena anak-anak kecil itu pasti menunggu ulang tahun. Saat ulang tahun adalah saat yang bahagia bagi seorang anak, bagi anak-anak, bagi kita di masa kanak-kanak. Berarti hitungan harinya adalah tahun. Anak-anak sampai dengan usia remaja tertentu, hitungannya tahun. Tetapi beranjak besar sampai kepada pemuda, dia menjalani mungkin kuliah gitu atau sekolah gitu, yang menjadi hitungan dia adalah semester, bukan tahun lagi tapi semester. Kenapa? Dia setelah melakukan ujian semester rasanya lega hati, karena dari hari ke hari dia dituntut untuk belajar gitu kan. Tapi setelah jatuh tempo semester rasanya lega. Jadi tempo semester itu ditunggu-tunggulah oleh kaum muda ini, gitu kan. Lalu beranjaklah kemudian sampai kepada masa pasca muda, artinya kita sudah mulai eksis menjadi pegawai atau berkarya, gitu kan, di dalam kehidupan kita. Di situ hitungannya lebih pendek lagi, sebulan. Karena apa? Masa yang paling indah dirasakan oleh kaum pekerja adalah gajian. Gajian itu diterima tiap bulan. Jadi waktu yang dihitung-hitung oleh kaum dewasa kerkarya ini adalah bulan, ya, bulan, nunggu tiap bulan. Oh, rasanya kalau waktunya gajian itu indah banget gitu ya. Tapi beda lagi sampai kepada masa seperti kita ini. Hitungannya minggu, iya kan? Kita tunggu, kayaknya Jumat itu tunggu, ya. Karena saking nunggunya, Ibu Tri itu sampai lupa. Baru hari Selasa dia pikir udah Jumat. Dari situ tandanya bahwa mingguannya itu benar-benar ditunggu oleh kita, iya kan? Ditunggu oleh kita. Itu hitungannya minggu bagi kita. Sekarang kaum lansia kita ini ya, minggu. Tetapi seperti yang diupload oleh Ibu Eko tadi pagi, ya, bagi lansia yang sadar akan karunia yang diterimanya, tentunya bersyukurnya setiap pagi. Itu bagus sekali yang dikirim oleh Bu Eko tadi pagi saya baca, ya kan? Bahwa setiap pagi itu kita sudah melihat matahari itu sudah bersyukur, gitu kan? Sudah bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan aku hidup di pagi yang baru ini. Ya, tentunya kita juga berdoa, Tuhan, pakai aku menjadi alatmu di dalam menjalani hidup sepanjang hari ini, sehingga aku bermanfaat bagi orang sekitar, bagi siapapun yang kita temui sepanjang hari itu. Itulah doa kita pasti, gitu ya. Nah, jadi, tetapi
periode tadi bukan berarti mengecilkan eksistensi kita sebagai lansia. Kita tetap memiliki semangat yang menggebu-gebu ya, seperti yang dikatakan di Mazmur 92 ayat 15 ya. Pada masa tua pun kita masih berbuah, di dalam Mazmur 92 ayat 15 ya. Walaupun tadi ada masa-masa yang sudah kita lalui bersama, tetapi justru masa sekarang ini adalah masa yang indah, usia yang indah. Julukan sekarang itu kan golden age, usia emas ya, usia emas. Nah, Raja Daud juga sudah mengingatkan itu di dalam Mazmur 92 ayat 15 ya. Pada masa tua pun kita masih berbuah ya, masih berbuah. Dalam bukunya Andar Ismail yang berjudul Selamat Berbuah, di sana juga beliau mengungkapkan masa tua kelihatannya sepertinya masa yang tidak berguna, tetapi justru masa tua adalah masa yang paling berharga, karena di masa tua itu kita sudah memiliki berbagai hal ya, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan ya, semuanya itu berharga. Tentu harus ditularkan kepada siapapun, terutama kepada keturunan kita, supaya mereka benar-benar bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Karena apa yang dikatakan Ayub di 12, Ayub 12 ayat 12, apa dikatakan di sana? Kita harus optimis dengan ayat ini ya. Ayub 12 ayat 12. Hikmat ada pada orang tua, pengetahuan ada pada kaum lansia. Jadi kita bangga di sini sebagai lansia. Tidak semua orang bisa menikmati lansia, gitu kan? Tidak semua orang bisa menikmati masa yang seperti kita nikmati saat ini. Kita sungguh bersyukur kita diberi kesempatan yang indah. Tetapi hal yang paling utama tentunya relasi kita jaga terus, ya kan? Melekat kepada Dia, gembala yang baik itu, seperti yang dikatakan oleh Daud di sini. Ya. Karena seperti di ayat yang terakhirnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya kan? Pengakuannya begitu luar biasa, menguatkan kita di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan Daud ini benar-benar kita boleh rasakan juga. Karena dikatakan juga di Amsal 20 ayat 29b dan Amsal 16 ayat 31, kita juga bangga dengan keberadaan kita. Karena apa dikatakan di sana? Hiasan orang lansia adalah keindahan pada rambutnya yang putih, iya kan? Jadi Pak Aritonang bahagia sekali, Pak Agus bahagia sekali, Pak Eko juga. Itu dikatakan oleh di Salomo ya, Salomo mengungkapkannya itu di dalam Amsal 20 ayat 29b dan Amsal 16 ayat 31. Jadi kita berbangga ya Bapak Ibu, kita dengan memiliki ini rambut yang memutih ini, ya di sana itu sebagai hiasan yang agung bagi Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih. Lalu dengan demikian bagaimana kita menyikapi karunia kehidupan yang luar biasa ini? Nah, barangkali ini yang bisa kita saksikan bagi kita pribadi lepas pribadi, hal-hal yang bisa kita sharingkan bersama, yang menjadi kekuatan bagi kita bersama juga tentunya. Pengalaman iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu.